Nama saya Oki Titi Saputri, biasa dipanggil Oki. Saya asli dari Jogja. Usia saya saat ini 25 tahun dan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang pariwisata, tepatnya perhotelan. Saya bekerja di Hotel Galeri Prawiro Taman, Yogyakarta. Saya bekerja sebagai sales marketing, tepatnya sekarang saya di senior sales eksekutif. Tapi di situ saya juga berperan sebagai PR atau orang mengenalnya dengan public relation. Oke. Pekerjaan saya yang utama adalah sebagai senior sales eksekutif, di mana pekerjaan tersebut lebih kepada bagaimana saya mendatangkan mendatangkan income untuk hotel ya, secara bahasa mudahnya. Jadi di sini saya lebih ke bagaimana untuk menarik orang supaya bisa masuk ke hotel. Yang saya lakukan antara lain sebagai seorang sales, telemarketing, kemudian saya juga sales, saya datang ke sebuah perusahaan ataupun government, ke pemerintahan. Saya datang memberikan penawaran dan mengajukan penawaran terhadap beliau-beliau terkait jika memiliki kepentingan untuk kegiatan ke hotel supaya dapat menggunakan hotel kami. Seperti itu kurang lebih gambaran saya mengenai pekerjaan sebagai seorang sales. Tapi di sini saya juga memiliki pekerjaan satu lagi, yaitu sebagai seorang public relation. Sebenarnya pekerjaan antara PR dan juga sales ini berbeda, sangat berbeda. Karena sales lebih bagaimana cara saya untuk mendatangkan keuntungan dengan dengan meminimalisir pengeluaran. Sedangkan untuk seorang PR itu bagaimana kita mendatangkan income, tapi kita juga menggunakan expense. Seperti yang kita jelas tahu ya, seorang PR itu kan harus menjalin hubungan dengan media. Menjalin hubungan dengan media yang seperti apa? Saya datang ke media, saya say hello dengan mereka, memperkenalkan diri dan segala macam supaya hubungan kami semakin erat. Selain itu saya juga membuat press release. Kemudian kita juga membutuhkan untuk yang namanya teman-teman media itu untuk mempromosikan hotel kita. Hotel sendiri memberikan penawaran sebentuk, oke, kita punya promo ini nih. Nanti dari pihak media itu akan memberikan penawaran. Oke, bisa nih kita muat, tapi dengan otomatis kita membutuhkan biaya untuk pemuatan iklan tersebut gitu. Jadi yang namanya PR lebih ke kita memperkenalkan hotel, tapi lebih menggunakan budget sih sebenarnya. Sedangkan marketing itu bagaimana kita meminimalisir budget supaya ada income yang datang. Background pendidikan saya adalah saya lulusan ilmu komunikasi. Kebetulan saya mengambil konsentrasi public relation. At least berhubungan sih antara kuliah dengan pekerjaan saya saat ini. Saya bekerja di hotel sudah hampir 1,5 tahun. Kalau untuk pendapatan awal, saya merasa itu cukup. Karena saya sendiri pribadi menyadari saya fresh graduate, untuk masuk dunia perhotelan sebenarnya bukan perkara gampang ataupun mudah. Karena banyak di hotel itu tidak mementingkan latar belakang pendidikan, tetapi pengalaman yang lebih dibutuhkan dalam dunia perhotelan. Jadi ketika saya masuk pertama kali di Galeri Prawiro Taman dan diberikan kepercayaan langsung sebagai seorang sales, saya diterima sebagai seorang sales.
saya rasa itu suatu wording tersendiri untuk saya. Dan mengenai salary sendiri, saya menyadari itu cukup untuk saya di awal kali bekerja. Untuk pendapatan saya saat ini, terlebih saat pandemi COVID-19, sangat terpengaruh. Sangat. Dampak COVID-19 ke sektor wisata itu benar-benar sangat berasa bagi kami. Terlebih dunia yang saya geluti saat ini adalah dunia perhotelan ya. Okupansi yang biasanya minim ketika kami sepi itu di angka 30%. Untuk saat ini kami okupansi hanya sekitar 10%. Itu untuk hari-hari biasanya ini. Bahkan kemarin lebaran di mana kami biasanya selalu okupansi 100% full, ini under 20%. Jadi memang kerasa banget. Oke, untuk dampak secara saya sendiri itu sangat terasa karena untuk penghasilan pun memang kami jadi begini, di hotel sekarang banyak diterapkan untuk beberapa kebijakan. Ada hotel bahkan yang ditutup dulu untuk sementara karena memang tidak ada cash flow, jadi tidak ada uang yang masuk. Jadi untuk meminimalisir angka minus hutang piutang, hotel tersebut tutup untuk sementara bahkan sampai waktu yang belum ditentukan. Kalau untuk Galeri Prawiro Taman sendiri sampai saat ini kami masih buka. Kami masih buka sampai sekarang dan memang untuk kebijakan sekarang yang kami terima adalah pengurangan jam kerja dan pengurangan jumlah karyawan. Untuk karyawan daily worker untuk sementara lah ya istilahnya. Nanti setelah itu baru kemungkinan akan ada new normal nih. Sebenarnya sih itu kayak buat saya pribadi itu kayak secercah harapan yang mulai ada nih untuk dunia pariwisata. Namun memang untuk new normal sendiri sebenarnya kami juga harus lebih
intens lagi dalam memperhatikan terlebih untuk tetap ya menjaga protokol kesehatan, lebih untuk hotel. Karena seperti di hotel saya sendiri sudah mulai diberlakukan untuk kebijakan. Pertama, jelas sebelum masuk itu dicek suhu tubuh. Kedua, kami menyediakan fasilitas untuk cuci tangan di luar hotel. Jadi sebelum masuk, para tamu wajib cuci tangan dulu, dicek suhu tubuh. Kemudian dari luar kota kita juga memiliki untuk syarat bebas COVID. Jadi bagaimanapun juga kami harus tetap menjaga nih, karena alhamdulillahnya kan Jogja kan sekarang beberapa hari ini kayaknya bagus nih ya, nggak ada peningkatan ini ya positif untuk COVID-19. Jadi kayak dari situ kami sendiri dari pihak hotel juga memperketat juga sih, untuk walaupun new normal dan juga walaupun kami tetap buka sampai saat ini, prosedurnya tetap kami jalankan gitu. Kalau untuk new normal sendiri, saya pribadi itu gimana ya, antara sebenarnya agak takut sih karena mau nggak mau saya harus bersinggungan dengan banyak orang. Cuman untuk dunia pariwisata itu sesuatu hal yang iya kayak juga jadi harapan untuk ayo kita bangkit nih gitu, karena teman-teman pariwisata benar-benar lagi butuh nih kayaknya harapan-harapan ini gitulah, lagi benar-benar butuh. Kalau jujur sih ya itu pasti harapan semua orang. Cuman memang melihat kondisi seperti ini memang nggak dipungkiri ya, kayaknya memang benar kita harus hidup berdampingan dengan COVID ya. Untuk harapan pariwisata jelas, saya menginginkan pariwisata ini segera mulai bisa bangkit, karena nggak bisa dibohongin juga, devisa negara itu salah satu penyumbang paling besar itu dari negara. Jogja dan Bali terlebih itu benar-benar kerasa, dimana kemarin saya sendiri banyak sekali mendengar keluh kesah dari teman-teman kita, baik dari perhotelan, restoran, maskapai penerbangan, para rekan-rekan travel agent yang benar-benar nggak stuck dan nggak bisa berbuat apa-apa karena pandemi COVID-19 ini. Jadi harapan saya benar-benar dengan new normal ini yang akan diterapkan, semoga menjadi harapan baru lah buat kami terlebih pelaku pariwisata untuk mulai bangkit lagi, untuk mulai bisa mengembalikan devisa negara kita tuh yang memang tadi saya sebutkan paling tinggi dari pariwisata. Tentunya dengan memperhatikan juga, kita harus memperhatikan juga kalau memang nggak mau ya istilahnya new normal ini semakin memperburuk keadaan, kita juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Penutup sih sebenarnya banyak banget ya yang pengen saya utarakan, cuman memang sepertinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Yang menentukan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Tinggal pilihan ada di tangan kita, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Yang di rumah aja, terima kasih sudah berusaha memutuskan mata rantai, tetapi juga jangan memberikan kesan negatif bagi orang-orang yang tetap beraktivitas di luar, karena gimana pun juga mungkin yang di luar juga melakukan sesuatu hal yang memang dibutuhkan untuk dirinya, terlebih mencari
pekerjaan ya, sedang bekerja dan mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan kita, itu kebutuhan masing-masing. Dan untuk teman-teman terlebih yang bekerja di sektor pariwisata, tetap semangat. Kita nggak sendiri, kita bareng-bareng ngerasain ini semua bareng. Kita pasti bisa ngelaluin ini semua. Dan tetap optimis. Nah, itu aja.